Ya, terima kasih Anda masih bersabar menyaksikan program ini lanjut lagi. Dan kami masih bersama dengan 3 orang tamu kami, Bapak Hermada, Bu Retno, dan juga Pak Aris. Boleh bagi pemirsa yang ada di luar DIY mau ikut bergabung juga boleh. Teleponnya awali dengan 0274 dulu, baru 4477666. Tentunya kami masih bahas mengenai bagaimana dampak dari BKK Pertanahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya kembali ke Bu Retno lagi nih Ibu. Kalau tadi kan sudah disampaikan tantangannya sudah ada juga. Ini kalau inovasi Ibu, atau perlu tidak ada kebijakan khusus gitu yang nanti bisa memudahkan untuk menertibkan pelaksanaan BKK Pertanahan. Jadi supaya tujuan utamanya ini masyarakat lebih sejahtera bisa lebih cepat itu progresnya. Ya, jadi kami juga menerapkan akses komunikasi terbuka. Artinya ketika dalam pelaksanaan BKK itu ada kendala di dalam perjalanan, kami siap menerima konsultasi dari masyarakat pengakses BKK ini. Kemudian kami juga mengkoordinasikan dengan Paniradio, dengan OPD teknis yang lain yang terkait dengan kegiatan itu. Kemudian juga kami di Dispertaru DIY ini sebetulnya ada sistem informasi ya, terkait pertanahan dan tata ruang. Jadi di Comment Center ini kami mempunyai database dari 392 kelurahan di DIY ini. Di situ juga ada data-data terkait dengan pelaksanaan BKK. Jadi kelurahan mana saja yang sudah melaksanakan BKK pertanahan maupun tata ruang, itu datanya semua ada di situ menjadi database. Kemudian hasil dari BKK itu juga tergambar atau tercapture di dalam database kami itu Mbak, di Comment Center itu. Itu juga bisa untuk melihat ke depannya dampak BKK itu sudah seberapa jauh sih dari setiap tahun, dari ada hasil monitoring dan evaluasi kegiatan BKK. Kemudian juga ada kajian tadi, nanti kami integrasikan dengan data-data di database kami. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ya, ada sistem informasi masyarakat kelurahan. Kami saat ini sedang mengintegrasikan data-data itu sehingga nanti akan benar-benar capture profil kelurahan-kelurahan di DIY ini, kelurahan-kelurahan sudah melaksanakan BKK pertanahan maupun tata ruang maupun juga BKK yang lain. Ibu, ini saya penasaran ingin bertanya nih ya. Kadang kalau ada yang datang gitu untuk konsultasi atau mengurus perizinan itu, adakah yang bertanya, Bu, ini kalau yang dari daerah sana, kelurahan sana diajukannya untuk apa? Adakah yang mencari tahu seperti itu pada saat dari satu kelurahan mengajukan izin gitu Ibu? Jadi nanti kami juga akan melihat kesesuaian tata ruangnya ya Mbak. Jadi misalnya ada kelurahan A, kemudian dia menunjukkan lokasi yang akan diajukan untuk kegiatan tempat itu. Ini gitu misalnya. Kami akan melihat di database tata ruangnya. Jadi kesesuaian tata ruangnya, apakah itu untuk kegiatan pertanian atau juga untuk kegiatan perdagangan jasa atau kegiatan wisata atau yang lain. Jadi akan langsung diarahkan gitu ya Bu ya, ini lebih sesuainya gini. Kadang kan kalau kita datang itu jadi kepo, kalau yang di sana dipakai untuk apa ya gitu. Jadi sekalian datang sekalian cross check juga di sana seperti apa gitu. Ini kalau Pak Aris nih, kalau tadi kan ini kan data kan bisa diakses juga nanti akan kedepannya dari Paniradio akan seperti apa. Kalau masyarakat bisa juga kah untuk melihat hasil dari kajian tadi dilakukan dari Pak Hermada dan beserta tim itu, boleh juga kah masyarakat mengetahui hasilnya seperti apa biar tahu juga, jadi kemudian oh ini ada peluang harus dimanfaatkannya dengan benar karena ini betul loh ada dampak positifnya, ngaten Bapak. Jadi sebelum ke sana Mbak ya, jadi yang disampaikan Mbak Retno tadi itu kan kadang-kadang karena untuk kegiatan pertanahan terutama pertanian, jadi manfaat tanah tapi untuk pertanian itu kan register Mbak. Jadi tidak kemudian harus ada izin khusus. Nah ini kadang-kadang karena tidak ada konsep yang mendalam, itu pada akhirnya terus pengennya macam-macam. Begitu tanaman selesai, pengen ada bangunannya, pengen dijadikan agropark dan sebagainya. Makanya tadi Mbak Retno mengingatkan,
ya kalau mau ke sana ya harus izin dulu semua, sehingga bangunan-bangunan itu jangan sampai menjadi bagian yang bermasalah di kemudian hari. Maka catatan pertama memang status tanah itu menjadi bagian, maka kalimat kita kan tertib administrasi pertanahan, jangan sampai yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini yang pertama. Kemudian menjawab yang disampaikan tadi Mbak, jadi kalau di kita itu kemarin juga sudah tahun kedua Mbak Retno ya, kita mengadakan pameran pertanahan. Di pameran pertanahan ini kita menyampaikan kepada masyarakat, karena selama ini kan anggapannya kalau tanahnya milik Kesultanan dan Kadipaten itu masih hanya dimanfaatkan oleh beliau, padahal kan tidak seperti itu. Masyarakat pun juga bisa memanfaatkan, tapi ada caranya. Maka diatur Pergub 24 tahun 2024. Nah, dengan kemudian informasi di pameran pertanahan ini, semakin banyak masyarakat yang tahu, oh ternyata banyak loh tanahnya milik Kesultanan Kadipaten dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai macam bentuk, prosentasenya seperti apa, itu kita sampaikan secara terbuka. Siapapun boleh melihat ketika pameran pertanahan, Mbak. Di berada kemarin ada di Museum Sono Budoyo. Kemudian sudah selesai. Dan insya Allah setiap tahun kita akan coba sampaikan itu. Kalau untuk jumlahnya dan sebagainya, bahan dari pameran kita tempel di Paniradio, Mbak. Jadi kalau mau lewat di gangnya Paniradio itu ada dua tulisan gitu ya, untuk Kesultanan, untuk Kadipaten, itu pemanfaatan seperti apa. Kemudian yang ketiga, tentu yang berkaitan dengan teknis, yang kaitan dengan mau detail kajiannya, paling tidak kami sampaikan dulu di YouTube, Mbak. Di YouTube Regol itu menginformasikan tentang penggunaan tanah. Tanah Kesultanan, tanah Kadipaten, kemudian berada di mana, yang bercerita Pak Lurahnya, pemanfaatnya. Artinya kalau masyarakat ingin tahu bisa langsung loh kepada beliau-beliau yang berkomentar di YouTube itu. Jadi yang komentar bukan Paniradio, Mbak, tapi komentar adalah beliau yang memanfaatkan. Nah, dengan di situ bisa kemudian melihat. Kemudian yang terakhir, kalau kajian ini ya monggo saja rawuh ke Paniradio, karena ada yang memang kalau bisa kita sampaikan terbuka ya kita sampaikan terbuka. Tapi kalau berada di mananya, soal di YouTube Regol sudah ada. Sudah ada ya. Jadi, dan yang menyampaikan itu langsung masyarakat yang merasa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Biasanya awalnya bersama masyarakat yang memanfaatkan. Karena kita berharap bahwa yang cerita bukan hanya di Paniradio Keistimewaan, bukan hanya di DPTR, karena kalau yang cerita ASN ini kan agak rentan gitu ya, seolah-olah membela diri. Tapi kalau yang bercerita itu pemanfaat kan beda. Ya, kalau nggak betul-betul nggak bermanfaat, inilah yang kemudian harus kita coba perbaiki. Maka kemudian kami menggandeng beliau, Pak Irmanda, untuk apa? Ya untuk mengetahui, jangan-jangan kami ini salah. Makanya ketika kemudian sudah kita ketahui, kemudian kita coba menyampaikan pada masyarakat melalui informasi-informasi ini, tapi tidak detail. Jadi seperti ini kan juga media kami menyampaikan, ini loh BK Pertanahan itu ada manfaatnya. Ini yang cerita bukan kami, tapi dari beliau yang tenaga ahli yang memang berkompeten untuk menceritakan. Dan ini akan jadi catatan, Mbak. Catatan pengembangan berikutnya, tentu kita karena sudah punya pola. Jadi BKK Pertanahan ini salah satu dari 11 kebijakan segi Kerso Dalem. Bapak Gubernur dan Kanjeng Gusti itu ada 11. Salah satunya BKK Pertanahan. Nah, ada yang hampir sama, namanya Lumbung Mataraman, Mbak. Nah, ini juga bisa nanti. Lumbung Mataraman itu juga dengan pola, dengan cara yang sama, kita nilai apakah bisa bermanfaat seperti itu atau tidak. Karena ini juga menjadi, nanti ada juga Kelurahan Mandiri Budaya, itu juga ada yang mengembangkan pertanian juga, itu juga bisa kita nilai seperti itu. Jadi ini adalah awalan sebenarnya, awalan untuk menjadikan informasi-informasi itu bisa sesuai dengan pola akademisi. Jadi tidak sekedar apa ya, kalau saya sampaikan itu ya kayak ilmu kebatinan gitu, Mbak ya. Kayaknya itu bermanfaat loh. Nah, tapi ternyata begitu, ternyata tidak. Tapi kan ini bukan ilmu kebatinan, ada metodologinya, ada caranya, ada beliau yang menyampaikan. Nah, harapan kami ini menjadi pembelajaran untuk yang ke depan. Saya sedikit di luar dari materi, sedikit tapi masih bersinggungan juga. Tadi kan ada Lumbung Mataraman juga, ada Kelurahan Mandiri Budaya. Itu kalau satu kelurahan sudah mendapatkan salah satu itu, boleh juga kah mengajukan BKK Pertanahan? Sangat boleh. Tapi memang kalau yang dikerjakan itu hampir sama, itu kami cenderung biar fokus di satu tempat dulu. Tidak, misalnya
ada satu kelurahan yang sudah dapat lumbung mataraman, kemudian dia juga dapat PKK pertanahan. Nah, ini akan kita coba lihat kalau memang fokusnya itu bisa dua-duanya, ya barangkali bisa jalan. Tetapi kalau kemudian ternyata sebenarnya sama, hanya kemudian berada di tempat yang berbeda di satu kelurahan, tentu yang satu coba kita hold dulu sebelum dia fokus. Tapi kalau sudah fokus tidak masalah mau dikembangkan di tempat yang lain, selama memang Bapak Ibu di kelurahan yang lain juga tidak mengajukan. Karena kalau yang di lain mengajukan kan jadi pertimbangan. Kalau kemudian tidak banyak yang mengajukan, ya tentu kelurahan yang sama mengajukan 2-3 kegiatan, 4 kegiatan pun juga tidak masalah, nggak ada yang mengajukan. Tapi kalau banyak yang mengajukan, tentu ada pertimbangan lain. Dan tadi pertimbangan-pertimbangan ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Retno, ada tim anggaran pemerintah daerah, BPKA, Baperinder, kemudian kami dan organisasi, dan juga teman-teman di teknis. Kalau untuk yang pertanian, lumbung mataraman Dinas Pertanian. Kalau yang kaitan dengan pertanahan berada di tempatnya Mbak Retno. Nanti juga ada kawasan terpadu di Mbak Retno. Ada juga nanti pariwisata ada, budaya ada. Jadi kita level OPD itu punya tanggung jawab masing-masing yang sebenarnya bisa menjadikan masyarakat di Yogyakarta. Tinggal ini bersama-sama bagaimana mengakses, tapi dilihat juga ini apakah sesuai untuk peruntukannya dan tujuan utamanya untuk kesejahteraan bersama aja Bapak ya, bukan untuk satu kelompok tertentu. Itu yang jadi pegangan. Ini yang tadi disampaikan Pak Hermada. Jadi perencanaan itu menjadi bagian yang kita coba kenali. Belum tentu sempurna, tapi kita sadar ada perencanaan yang harus kemudian kita sempurnakan. Makanya kenapa kami selalu masif menginformasikan pada masyarakat tentang penggunaan dana-dananya milik Ngesodalem ini dan Kanjeng Gusti, karena memang harapan kami semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan bisa mengakses. Tapi sekali lagi, kalaupun mengakses, saya mohon ada kekompakan. Karena kompak itu paling penting, Mbak. Kalau nggak kompak itu paling satu kali berjalan habis itu selesai. Nah, iya, karena biasanya iren gitu ya. Jadi ada anggapan kok sana lebih, aku kok sedikit dan sebagainya. Ini biasa terjadi di mana-mana. Kalau belum terjadi itu semangat, Mbak. Begitu sudah terjadi ada hasil, merasa saya lebih punya tanggung jawab. Kenapa saya? Nah, itu yang kadang-kadang membuat suatu aktivitas itu menjadi stagnan, bahkan berhenti, dan membuat teman-teman kami takut kalau kemudian mengalokasikan di tempat yang sama. Nah, ini juga menjadi bagian pembelajaran bagi kami juga. Ya, ini berarti perlu juga ada pendampingan ya Pak Hermada. Ini termasuk juga kan nanti ada keterlibatan dalam pendampingan kepada masyarakat di kelurahan gitu supaya bisa fokus dengan masing-masing yang di tempatnya, tidak perlu ngelirik kanan kiri gitu. Tapi jawabnya nanti Pak, kita akan jeda dulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, masih ada segmen berikutnya. Obrolan Pagi akan segera kembali.